Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi ibadah online Bapak Ibu. Tidak mengapa, karena kita mengikuti anjuran pemerintah, kita taat kepada aturan pemerintah ya. Untuk kebaikan kita semua, saling menjaga ya Bapak Ibu. Tetap dalam kondisi yang sehat, tetap kuat iman kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sungguh sangat baik bagi kami Bapak. Meskipun pagi hari ini Tuhan, kami kembali lagi beribadah secara online Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau tetap mengurapi kami. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Biarlah hadirat-Mu yang mencengkram setiap kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang menguduskan setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebab Dia yang layak untuk menerima segala pujian. Sebab Dia besar, sebab Dia agung, sebab Dia mulia. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan pikiran kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Angkat pujian ini dengan sungguh hati, katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian.
puji-pujian hanya bagi Engkau Yesus. Setiap kami boleh datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Biar mulut dan lidah kami senantiasa memuji-muji Engkau Tuhan. Menaikkan pujian bagi Engkau. Menaikkan ucapan syukur bagi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau tak tertandingi Tuhan. Engkau kuat. Engkau hebat. Engkau perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang besar. Engkau yang besar di dalam kami, di hidup kami Tuhan. Yes Lord. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku.
kepada kami. Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyenangkan Engkau dengan puji-pujian kami. Kami boleh datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai dan kami siap memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dengan hati yang bersyukur kita datang ke hadirat Tuhan. Dengan penuh sukacita kita mau memuji-muji Dia, Allah kita yang hidup. Amin. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar. Yes. Haleluya. Sama-sama pujikan ini dengan penuh sukacita Bapak Ibu. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari.
kuat dari rasa kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, kenaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Yes. Hidup kita karena kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Sampai hari ini kita diberikan umur yang panjang, kita diberikan kesehatan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, supaya benih firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh bertumbuh, boleh berakar kuat Tuhan, sehingga dapat berbuah Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kehidupan kami boleh memberkati banyak orang Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk jemaat-Mu El Gibor Tuhan Yesus. Biarlah hikmat, pewahyuan yang daripada-Mu senantiasa turun atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Kembali kita jumpa lagi di dalam ibadah online. Saya berharap saudara semua mau bersabar karena situasi yang sedang memuncak, agar semua kita terlindungi dari bahaya COVID ini saudara. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya berdoa supaya saudara boleh enjoy, menikmati firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Perlu saudara ketahui bahwa di dalam kehidupan ini kita akan selalu berhadapan yang namanya gelombang kehidupan. Gak bisa kita menghindari yang namanya gelombang kehidupan. Setiap orang itu punya gelombang kehidupan. Ada yang kita menghadapinya bersama-sama, seperti hari ini, hari-hari ini COVID-19 saudara, ataupun gelombang-gelombang lain dalam kehidupan kita. Ada orang yang kehidupannya gelombangnya gak terlalu besar, jadi terus gelombangnya cuma sedikit, cuma sedang-sedang sampai akhir hidupnya. Tetapi ada orang yang gelombang hidupnya begitu tinggi sehingga dia tidak sanggup untuk menjangkaunya. Firman Tuhan berkata agar kita bersandar kepada Tuhan Yesus, bahwa aku kepada gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka Dia sanggup untuk bawa kita kepada gunung batu yang terlalu tinggi, yang jauh lebih kekuatan kita. Saudara, kita nggak tahu kapankah gelombang itu datang dalam kehidupan kita. Entah besok, entah sebentar lagi, entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi. Yang jelas setiap orang punya gelombang kehidupannya. Jadi kita harus siap sedia setiap saat. Pada waktu gelombang itu datang, maka kita harus tetap tenang. Kita harus bisa tampil smooth. Jadi
melewati semua itu dengan baik bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita harus bisa belajar untuk melewati semua gelombang kehidupan itu dengan baik, dengan cakap, karena Tuhan beserta dengan kita. Saudara, seperti pemain ski. Pemain ski tidak akan bisa bermain dengan bagus di gelombang yang hanya kecil, saudara. Yang gelombang kecil dia hanya belajar meluncur, itu pun nggak bisa bagus, saudara. Pemain ski membutuhkan gelombang yang besar untuk membuktikan bahwa dia bisa bermain dengan benar. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara, apapun gelombang yang ada dalam kehidupan kita, jangan kita kalah, jangan kita takut, jangan kita panik. Kita mau belajar dari Alkitab cara untuk menghadapi gelombang kehidupan. Mari kita membuka di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini panjang ya saudara. Saya akan membaca dengan cepat. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, kita mau belajar dari peristiwa ini, saudara. Peristiwa ini, saudara, di mana murid-murid Tuhan Yesus mengalami namanya gelombang. Gelombang ya saudara, yang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Mungkin hari-hari ini kita mengalami gelombang kehidupan, mungkin ekonomi kita mengalami sesuatu, kesehatan kita mengalami sesuatu, hubungan-hubungan mengalami sesuatu karena gelombang, karena angin COVID-19. Ya, misalnya saudara, karena angin COVID-19 ini menyerang banyak sekali orang-orang, banyak orang-orang yang merasa stres. Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar menunggangi gelombang ini, saudara, agar kita bisa bermain dengan lebih baik lagi, agar kita bisa tampil cantik, iman kita cantik, saudara. Ada beberapa poin, saudara, kita mau belajar dari bagaimana cara menghadapi gelombang ini. Poin yang pertama, ayat ke-26. Firman Tuhan berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak karena takut. Saudara, poin yang pertama, saudara, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengenal Tuhannya, saudara. Kita harus mengenal Tuhan. Jadi poin pertama supaya kita bisa cantik menghadapi gelombang adalah kenallah Tuhanmu. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Tuhan kita adalah Allah yang bisa melakukan hal-hal yang besar. Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saudara, kalau kita tidak pernah kenal, kita mungkin tahu Tuhan Yesus, kita tahu Yesus, tapi kita belum tentu kenal dengan Tuhan Yesus. Nah,
Belajarlah untuk kenallah Tuhan kita. Undanglah dia masuk ke dalam hatimu, dalam kehidupanmu. Maka dia akan menjadi Tuhan, akan menjadi raja dalam kehidupan. Jadi saudara, banyak orang Kristen yang namanya istilahnya adalah Kristen KTP, tanpa pengenalan akan Kristus. Tapi pagi hari ini kita bukanlah orang-orang yang Kristen KTP, tetapi kita adalah orang-orang yang Kristen lahir baru. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita tidak mungkin bisa menyayangi Tuhan atau mentaati Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia. Saudara, banyak orang Kristen belum tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengatasi segala gelombang kehidupan. Dia adalah spesial di dalam hal untuk mengatasi segala gelombang kehidupan, karena dia sudah melewati hal yang gelombang yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah kita alami, yang pernah dunia alami. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita beruntung sekali saudara bisa mengadakan penyerahan anak sebelum ibadah ini dibuat offline. Ada penyerahan anak, beberapa kali ada baptisan air. Saudara, di dalam baptisan air, nomor satu yang saya harus tanya adalah, apakah engkau tahu siapa Yesus itu? Mengapa engkau dibaptis? Banyak orang yang menjawab, kenapa dibaptis? Karena memang saya orang Kristen, saya harus dibaptis. Bukan demikian saudara. Nomor satu adalah kita harus mengenal Yesus. Terima Yesus, buka hati untuk Yesus, mengenal Dia, baru kita bisa taat dengan firman Tuhan. Saudara, Dia adalah Allah El Gibor, Allah yang besar kuasanya, Allah El Shaddai, Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Allah El Elyon, Dia adalah Allah yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Dia adalah Allah Adonai Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Adonai Nisi, yang selalu ada bersama dengan kita semua. Dia adalah Adonai Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jadi Dia adalah Allah yang bisa menyembuhkan semua sakit penyakitmu, kantongmu, hatimu, apapun sakit kita, Dia sanggup menyembuhkan. Kemudian Dia adalah Allah Adonai Rohi, Allah yang menggembalakan kita. Dia adalah gembala yang baik saudara. Dia menyediakan kita saudara hidangan di hadapan musuh kita. Kalau saudara adalah anak Tuhan, kalau saudara adalah domba gembalaannya Tuhan Yesus, maka Tuhan menganggap saudara adalah biji mata Tuhan. Tidak ada yang bisa menjamah saudara. Satu helai rambut di kepala saudara runtuh, jatuh, itu pun harus seizin Tuhan. Jadi kita harus kenal Allah kita yang Allah yang detail memperhatikan seluruh kehidupan kita. Dia adalah Adonai Shidkenu, Allah kebenaran itu yang membenarkan kita saudara. Dia adalah Allah yang benar, yang bisa membenarkan kita. Jadi poin yang pertama untuk menghadapi facing the wave saudara, nomor satu adalah kenallah Allah. Nomor dua, jangan panik, jangan takut. Kita lihat ayatnya saudara di dalam ayat ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, jangan panik. Aku ini, jangan takut. Nomor dua saudara, jangan panik, jangan takut. Banyak orang saudara gak bisa ditolong karena apa? Karena kepanikannya saudara. Jadi harus dibuat tenang dulu baru bisa ditolong. Ada beberapa saudara teman-teman saya yang menghadapi COVID saudara. Ketika dia menghadapi COVID, maka dia share ke teman-teman yang lain. Dia ikut nimbrung di dalam grup saudara, karena dia tidak mau ketinggalan di dalam
memberikan jok-joknya saudara. Padahal dia dengan keluarganya di tengah COVID. Dan akhirnya dengan cepat sembuh. Karena apa? Karena imunnya bertambah. Karena tenang saudara. Kalau kita panik saudara, maka pikiran kita kalap saudara. Kemarin saudara saya mendengar video yang di-share oleh Pak Ian. Pak Ian mengatakan bahwa ada video yang mengatakan bahwa kalau kita tersenyum sekali saudara, maka imun kita bertambah. Tapi kalau kita tersenyum beberapa menit saudara, maka imun kita itu akan bertambah banyak. Oleh karena itu saudara, apapun yang menjadi masalahmu, jangan berhenti, jangan sampai damai sejahtera itu diambil. Jangan sampai saudara, karena semua yang di dunia ini saudara bersifat fana. Apapun yang bisa diambil dalam kehidupan kita itu gak apa-apa saudara. Yang paling penting iblis tidak bisa mencuri keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara, jangan sampai harta yang damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk kita itu tercuri oleh iblis. Jadi kalau gelombang itu datang saudara, kita harus jangan panik, jangan takut. Ingat saudara ya, jangan panik, jangan takut. Saudara, ada sebuah contoh. Saya ini adalah orang yang cinta akan sayang dengan binatang, terutama anjing saudara. Walaupun di rumah tidak ada memelihara anjing, tetapi saya suka sekali melihat video-video di mana anjing menjadi hero saudara. Anjing yang lucu, anjing yang tak nurut dengan orang tua karena bosnya, anjing yang setia dengan penjaganya. Nah saudara, saya juga melihat saudara, ternyata saudara di Amerika itu banyak anjing-anjing yang bagus saudara, yang bagus tapi yang dibuang oleh pemiliknya. Karena apa? Pemiliknya udah nggak sanggup untuk menjaga anjingnya karena terlalu sibuk, sehingga anjingnya dibuang di tempat yang jauh sekali, sehingga anjing itu tidak bisa pulang ke rumah. Dan banyak sekali anjing-anjing itu saudara, pada waktu mereka dibiarkan itu saudara, akhirnya menjadi anjing yang liar. Mereka bertemu dengan orang, mereka menjadi takut. Karena apa? Mereka menganggap bahwa manusia itu jahat karena meninggalkannya. Tetapi ada orang yang cinta anjing itu saudara, mereka datang kepada anjing-anjing yang tidak terawat, anjing-anjing liar itu mereka datang dan mereka mencoba saudara. Kalau mereka datang maka anjing itu akan menyerang mereka, tapi mereka mencoba memberikan ketenangan. Pada waktu anjing itu diberi makan sedikit, akhirnya karena anjing itu kelaparan, anjing itu tahu, manusia tahu apa yang dibutuhkan anjing itu. Nah anjing itu kelaparan, diberi makan sedikit, akhirnya makan. Besok datang lagi diberi makan yang lebih banyak lagi, terus rutin saudara. Kenapa dibuat begitu saudara? Supaya anjingnya merasa tenang dan nyaman. Oh ternyata ini orang baik. Dan akhirnya benar saudara, setelah berkali-kali, berulang-ulang kali dalam jangka waktu yang cukup lama, anjing ini sudah mengenal orang ini, dan akhirnya anjing ini sudah tidak ragu lagi. Dan akhirnya tiba saatnya anjing ini diikat lehernya dan dibawa pulang, dibawa ke dokter dulu saudara, kemudian dipelihara dengan baik. Saudara, demikian juga kita saudara. Pada waktu kita menghadapi gelombang kehidupan, jangan kita panik atau takut seperti anjingnya tadi saudara. Kalau anjingnya panik saudara, maka tidak akan ditolong, nggak cepat ditolong. Kalau kita cepat tenang karena kita punya Tuhan, maka kita akan cepat ditolong oleh Tuhan. Amin saudara. Nah, jadi kata kuncinya adalah jangan panik, jangan takut. Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita.
Pada waktu kita dicobai, Dia memberikan kita jalan keluar. Dia memberikan kita way out, saudara, supaya kita cakap menanggungnya, saudara. Ayat 30 dikatakan bahwa tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi saudara, ketika dirasakan tiupan angin, Petrus mulai tenggelam karena merasa ada tiupan angin, menjadi panik dan takut, maka menyebabkan Petrus mulai tenggelam. Jangan sampai kita tenggelam karena masalah kehidupan ini, oleh karena gelombang kehidupan ini, saudara. Ketakutan itu akan menenggelamkan kita, saudara. Kepanikan itu bisa membuat kita ragu-ragu akan pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan selalu dan selalu dan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku. Jadi Dia selalu dan selalu dan selalu mau menolong saudara. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang setia menyertai kemanapun saudara berada, sekalipun di dalam lembah kegelapan. Jadi nomor 1, kenallah Tuhanmu. Dia adalah Allah yang melampaui segala masalah gelombang kehidupan kita. Nomor 2, jangan panik, jangan takut. Saudara, ada sebuah kesaksian dari teman saya. Ini kesaksian yang tidak membangun, saudara. Dia adalah anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Karena panik, saudara, karena dia melihat orang-orang teman-teman sekitarnya kok bisa ya menyekolahkan anaknya ke luar negeri, sampai dapat gaji besar. Dan perhitungannya, saudara, secara manusia dia berhitung kalkulasi. Dia akhirnya pinjam uang bank supaya anaknya bisa kuliah di luar negeri. Saudara tahu kalau kita kuliah di luar negeri itu nggak sedikit biayanya kalau nggak dapat beasiswa. Dan dia kuliahnya di tempat yang mahal, saudara. Dan dengan pinjam bank, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Karena kalkulasinya salah, keliru. Dia berharap ketika anaknya selesai kuliah, maka anaknya dapat pekerjaan, maka akan kembali modalnya semua. Pinjaman uang banknya kembali, bahkan bisa lebih. Ternyata kalkulasinya salah. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Karena bunga itu punya anak dan punya anak dan punya anak, saudara. Sehingga dia tidak sanggup untuk melunasi semua itu, saudara. Dan akhirnya, singkat cerita, rumahnya diambil oleh bangsa. Dan sehingga dia kembali ke rumah mamanya. Saudara, jangan sampai kalau kita menyekolahkan anak itu, jangan sampai pinjam uang bank dengan bunga, saudara. Itu keliru, saudara. Jangan sampai, saudara, kita memakai kekuatan kita sendiri. Mari kita berseru kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang mendengar segala seruan doa kita, segala jeritan hati kita. Tuhan gak pernah menolak kita, saudara, untuk menolong kita. Asal kita ini anaknya, saudara. Asal kita hidup mau taat dengan Dia, saudara, maka Dia akan membuka jalan bagi kita semua. Itu poin-poin kedua, saudara. Jangan panik, jangan takut. Poin yang terakhir, saudara, Matius 14 ayat 33 dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Poin yang ketiga, tetaplah menyembah Tuhan. Pada waktu kita facing the wave, pada waktu kita menghadapi gelombang kehidupan ini, saudara, kita tetap menyembah Tuhan. Katakan bersama dengan saya, tetap keep on worship Him. Tetap menyembah Tuhan Yesus, bukan yang lain, saudara. Jangan ada Tuhan lain, saudara, di hadapan kita, saudara. Tetap hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan.
Jadi di sini dikatakan bahwa mereka menyembah Dia, katanya sesungguhnya Engkau anak Allah. Mereka itu memuji Dia, saudara, mengagungkan Engkau anak Allah. Di dalam kehidupan kita, saudara, kita harus menyeru-nyerukan anak Allah. Engkau Tuhan, upahku yang sangat besar. Engkau Allah, berkatku yang sangat besar. Engkau Tuhan Allah El Shaddai. Demikian yang saya lakukan, saudara. Di rumah saya berteriak demikian. Engkau Allah Adonai Rafa. Engkau ada Allah Adonai Shalom yang memberikan damai sejahtera. Engkau adalah Allah El Shaddai yang mencukupi segala kebutuhan. Jadi kita harus menyembah Dia setiap hari. Kita harus meninggikan namanya, menyerukan namanya. Ketika ada gelombang datang dalam kehidupan, tetap menyembah Dia, memuji Dia. Kita harus mengakui kemahakuasaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saya bertemu dengan seseorang yang mengatakan bisnisnya lesu. Bisnisnya dulunya itu banyak sekali dan semua bisnisnya itu jalan, tetapi karena gelombang sakal angin corona, saudara, membuat bisnisnya akhirnya jadi lesu semua, bahkan minus, saudara. Minusnya gak kira-kira sampai ber-MM. Dan saya mengatakan, kalau kamu ada properti yang bisa dijual, mendingan dijual. Mana bisa, katanya gitu. Mana mungkin situasi demikian, orang-orang gak memperhatikan tanah, tidak memperhatikan rumah. Saya mengatakan stop. Kata-kata itu tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi Tuhan sanggup menolong kita, menolong saudara dan saya. Dia sanggup melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Yang paling penting kita harus tenang dan tetap percaya kepada Tuhan. Tetap memuji-muji akan namanya. Kita harus ada puji-pujian yang ada terus di dalam hati kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Jenanju sakti sujenanti, Taweda yung Yahweh jenanju sakti sujenanti, Tawan dia sefungfu Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya saudara tetap nomor 1 kenal siapa Allah kita. Nomor 2 jangan panik dan jangan takut. Nomor 3 keep in worship Him. Tetap menyembah Dia dan tetap memuji-muji kebesaran namanya. Maka saudara akan melewati semua gelombang kehidupan itu dengan cantik. Karena Dia adalah Allah yang Jenanti. Jenanti itu artinya apa? Dia punya 1001 macam kemampuan. Ijen itu 1000, saudara. Artinya istilahnya
Dia sanggup, dia maha kuasa. Dia sanggup melewati segala masalah dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur karena Engkau adalah Allah El Shaddai. Engkau sanggup membawa kami melewati semua gelombang kehidupan ini, sehingga kami boleh tampil cantik iman kami, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa Engkau beserta dalam kehidupan kita, sehingga kami melewati semua itu dengan baik. Terima kasih Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami. Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami, sucikan, kuduskan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah tubuh dan darah-Mu boleh menyucikan setiap kami Bapa. Kami percaya ketika kami menerima tubuh dan darah Tuhan, kami boleh diberkati. Amin. Kehidupan kami boleh diubahkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Yang hatinya terluka, biarlah Engkau yang membalut Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi satu DNA dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena salib kami hidup. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, memikirkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Untuk melakukan mujizat. Katakan, melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Dia sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan.
Mari sembah Dia. Arahkan hatimu, rasakan hadiratnya. Salibmu yang membuat kami hidup Tuhan. Salibmu yang membuat kami menang. Sungguh Allah yang berkuasa. Kami percaya Kau sanggup melakukan mujizat-Mu Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Mari saudara, biarlah setiap kita minta ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Ampuni kami Bapa. Ampuni dan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Korimasi, ralamaralamasih. Korirabaralamasi. Korirabaralamasi. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari saya kasih Tuhan angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Angkat tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Katakan haleluya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan perjanjian baru dengan tangan kanan melewati tinggi di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Bapa. Ucap syukur, sembah Dia. Sembah Dia sejenak saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih untuk karya penebusan dosa bagi setiap kami Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, anugerah keselamatan itu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu.
Kami bersyukur pagi hari kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terluka sudah dipulihkan kembali. Kami percaya juga hari ini kami sudah dipersatukan kembali dengan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam satu nama, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan akhiri ibadah kita dengan sebuah lagu. Sebelumnya, saya boleh sedikit mengumumkan saudara, kita saat ini kembali ibadah online, ya. Karena kita mau taat kepada pemerintah. Amin saudara. Kita harus taat kepada pemerintah, karena pemerintah dipakai Tuhan untuk memimpin kita di negeri NKRI ini saudara. Kita harus sungguh-sungguh taat akan protokol kesehatan yang sudah diberikan kepada pemerintah. Amin saudara. Tetapi saya percaya ya saudara, bahwa kuasa dan hadirat Tuhan itu nyata. Baik dia ada di gereja maupun di rumah kita masing-masing, maupun di mana saja kita berada. Karena Tuhan dan Allah kita adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Kita akan akhiri dengan sebuah lagu. Yes Lord. Kau sungguh mulia, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam
Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Raja di atas segala raja, Bapa kami yang baik dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh diajar, kami boleh dipulihkan, dikuatkan, dan kami boleh memuji dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu Roh Kudus dan lawatan-Mu bagi setiap kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan umat-Mu Tuhan, umat yang Kau kasihi, seperti biji mata-Mu sendiri. Mari kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.